Serangan umum 1 Maret itu kerja kolektif, semua terlibat. Kalau kita sebut tokoh, siapa tokoh ini, tokoh itu, iya betul ada. Tapi tokoh itu pun tidak bisa kita sentralisir kepada satu orang. Ketika Kepres ini keluar, orang bertanya, di mana nama Soeharto? Karena apa? Karena selama ini peristiwa serangan umum 1 Maret 49 itu identik dengan figur Soeharto. Sehingga ingatan kita yang dominan itu mengingat Soeharto lah yang identik dalam peristiwa ini. Sehingga ketika Kepres ini tidak menyebutkan Soeharto, semua bertanya di mana Soeharto. Tapi tidak ada satupun orang yang bertanya di mana Bambang Sugeng, di mana Simatupang, di mana Gatot Subroto, nggak ada. Cuman Soeharto yang ditanya. Ya, saya kira itu masalah yang mungkin bertumpu kepada hal-hal yang di luar masalah kesejarahan ya. Mungkin interpretasi tentang bagaimana sebetulnya peran Pak Harto ketika itu dalam peristiwa serangan umum 1 Maret. Nah, selama berpuluh-puluh tahun, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, peran kesejarahan Pak Harto ini menjadi fokus utama. Karena beliau ketika itu tentu saja sebagai presiden. Kerumitannya justru terjadi di situ. Karena Soeharto yang memulai, mengatakan bahwa dialah yang mengambil inisiatif. Nah, tetapi pandangan seperti ini tentu saja juga tidak disetujui ataupun tidak diamini oleh semua pihak ya. Tentu saja juga ada interpretasi yang berbeda yang mungkin melihat peran Pak Harto ya ada, tapi mungkin tidak sesignifikan atau sebesar yang selama ini ditunjukkan dalam berbagai macam sumber-sumber sejarah yang diproduksi di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, karena itulah kemudian muncul Kepres ini. Kepres adalah produk politik, bukan produk historiografi, bukan produk dari sejarawan. Bahwa Kepres ini memiliki sandaran produk historiografi, iya, tapi dia bukan produk sejarawan. Kalau begitu produk sejarawan apa? Produk sejarawan, produk historiografinya adalah naskah akademik. Kalau ada tuduhan katanya membelok-belokkan sejarah, yang dicek naskah akademiknya. Ada nggak nama Soeharto di situ? Saya cek sendiri nama Soeharto ada sekitar 38 kali disebut di dalam naskah akademik itu. Peran Pak Harto memang ada, tapi sampai sejauh mana kita ingin menempatkan peran kesejarahan Pak Harto itu di dalam konteks sejarah Indonesia. Nah, itulah yang kemudian bisa berbeda dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Jadi kita harus menempatkannya dalam konteks itu. Tentu saja pemaknaan kesejarahan itu selalu dinamis kalau dikaitkan dengan versi yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Tapi ada satu hal yang harus terlepas daripada apa yang dilakukan oleh Soeharto. Ada satu hal yang sangat penting pada Soeharto. Sebagai komandan Wehrkreis 3, dia yang mengatur pertempuran itu. Dia yang mengatur strategi pertempuran di lapangan. Itu yang penting juga untuk dicatat. Tapi saya tidak persoalkan apakah masuk SK atau tidak. Saya cuma memberikan fakta ini. Ya, ada persamaan, ada perbedaan, dan sebagainya. Tetapi, ya memang harus dijelaskan secara baik adalah peranan dari masing-masing pihak. Jadi jangan ada klaim-mengklaim